Selamat datang di channel 200%. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang lapang. Ada tingkat tertentu dalam hidup di mana kebisingan dunia tak lagi mengganggu. Ketika mata lahir hanya jadi alat dan mata batin mengambil alih kemudi. Di titik ini seseorang tak lagi mengejar validasi, tak lagi haus dipahami. Ia memahami bahwa banyak hal di dunia ini tak perlu dimengerti oleh semua orang. Ada yang hanya ditangkap oleh hati yang lapang dan jiwa yang terlatih menanggung sakit dalam diam. Di level itu, seseorang mulai membaca hal-hal yang tak tertulis, mendengar suara-suara yang tak diucapkan. Ia melihat ketidakadilan bukan sebagai bencana, tapi sebagai bagian dari kurikulum dari langit. Ia tahu bahwa rasa sepi adalah panggilan pulang dan rasa sakit adalah kode untuk naik kelas. Di titik itu, bukan lagi logika yang menang, tapi hikmah. Dan hanya mereka yang menjalani perjalanan sunyi yang mampu memahami hal-hal berikut ini. Pertama, ujian berat adalah tanda perhatian, bukan kutukan. Banyak orang baik merasa ditinggalkan saat diuji. Mereka melihat musibah sebagai bentuk hukuman, bukan panggilan. Tapi orang yang telah melalui malam-malam panjang penuh air mata tahu, ujian adalah panggilan sayang dari langit. Ia tahu bahwa pukulan yang paling menyakitkan justru datang dari tangan yang paling peduli. Dan semakin tinggi nilai seseorang, maka semakin berat ujian yang diberikan. Orang dangkal akan menyangka bahwa hidup mulus adalah tanda restu. Tapi orang yang dalam tahu, justru badai adalah cara terbaik untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar kuat. Tidak semua kemudahan adalah berkat, dan tidak semua kesulitan adalah murka. Seringkali justru dalam gelap, cahaya sejati akan diuji. Dan hanya mereka yang memiliki nyala batin yang bisa bertahan dalam kabut panjang itu. Ujian yang dialami orang-orang pilihan seringkali bukan ujian biasa tentu saja, karena mereka orang-orang yang luar biasa. Jadi ujiannya pun tidak main-main. Mereka akan dicabut dari kenyamanan, diguncang dari akar, dijauhkan dari orang-orang yang mereka cinta, difitnah dan dihancurkan reputasinya. Mereka dikhianati, dikucilkan dan dimusuhi orang-orang terdekat, lalu dijatuhkan dari puncak dan dihempaskan ke titik terendah. Semua itu bukan karena mereka dibenci oleh langit, tapi karena ia sedang dinaikkan kelasnya. Tidak semua orang paham ini, karena hanya mereka yang pernah terhempas yang bisa melihat logika langit. Di titik ini, seseorang tidak lagi mengeluh ketika diuji. Ia tersenyum dalam luka, karena ia tahu bahwa tangisnya sedang membuka pintu. Ia mengerti bahwa tidak semua pahit itu racun, ia bisa jadi obat. Dan tidak semua sakit itu kutukan, ia bisa jadi penyucian dosa. Luka adalah cara langit bicara, dan hanya mereka yang bersih hatinya yang bisa menerjemahkan bahasa sakit itu menjadi cahaya. Kedua, tidak semua balasan itu nyata di dunia. Keadilan di bumi ini tidak pernah final. Mereka yang berharap semua pembalasan terjadi dalam hidup ini mungkin akan sedikit kecewa. Sebab dunia bukan panggung pembalasan total, tapi tempat ujian. Balasan yang diberikan di dunia, baik itu balasan baik maupun balasan buruk, hanyalah sedikit bonus yang diberikan. Sedangkan balasan yang sesungguhnya diberikan nanti, bukan di sini. Bumi ini terlalu kecil untuk menampung seluruh balasan bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Dan jika semua kejahatan harus dibalas tuntas di sini, maka bumi akan hancur lebur. Dunia ini terlalu rapuh untuk menanggung keadilan sempurna. Dunia ini hanya persinggahan sementara, tempat di mana ketidakadilan adalah bagian dari desain agung. Dan hanya mereka yang memahami betapa terbatasnya dunia ini, yang bersedia menunggu pengadilan sejati di panggung, yang tak terikat ruang dan waktu. Orang yang dangkal mungkin akan marah saat melihat keburukan tak segera dibalas atau kebaikan tak langsung dihargai. Ia tak sabar. Ia ingin dunia bekerja sesuai kehendaknya. Tapi orang yang dalam tahu bahwa tak semua balasan harus kelihatan. Ia hidup bukan untuk hasil instan. Ia menanam pohon bukan karena ingin buahnya hari ini, tapi karena tahu bahwa buahnya seringkali dipetik di tempat lain, di waktu lain. Ia ikhlas menanam meski tanahnya kering, karena keyakinannya bukan terletak pada tanah, tapi pada yang menciptakan tanah. Ia paham bahwa keadilan sejati bukan urusannya. Tugasnya adalah berjalan, menabur, dan berserah.
Semakin tinggi tingkat spiritual seseorang, semakin sabar ia terhadap penundaan. Ia tak lagi reaktif terhadap ketidakadilan. Ia tahu ada pengawasan yang lebih cermat dari yang terlihat. Di level ini, seseorang tak lagi memaksa dunia untuk menunjukkan keadilannya. Ia menerima dunia sebagai tempat yang cacat, dan justru dari cacat itu ia belajar menggantungkan diri pada yang sempurna. Ia tak berharap pada sistem manusia. Ia diam, tapi hatinya yakin bahwa setiap luka ada ganjarannya meski bukan di tempat yang sama. 3. Ampunan itu sulit tapi perlu dilakukan. Ada ironi besar dalam hidup. Manusia mudah menghakimi, tapi sulit memaafkan. Mereka ingin dimaafkan, tapi pelit memberi maaf. Orang yang telah mencapai kedalaman spiritual tahu, memberi maaf adalah bentuk tertinggi dari kekuatan, bukan kelemahan. Memaafkan bukan berarti setuju, bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari beban yang seharusnya tidak lagi dibawa. Orang dangkal mengira memaafkan itu hanya urusan emosional. Padahal itu adalah ritual batin yang mengangkat derajat manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Memaafkan bukan sekadar soal berdamai dengan orang lain dan diri sendiri, tapi tentang menyelaraskan diri dengan sifat-sifat ilahi. Di balik tindakan maaf, tersembunyi kode ilahi yang hanya dikenali oleh jiwa-jiwa yang telah diasah oleh luka dan keikhlasan. Mereka tahu, memberi maaf bukan hanya membersihkan hati dari racun, tapi mengundang langit untuk melakukan hal yang sama terhadap diri mereka. Karena siapa yang ringan memaafkan, akan ringan pula dimaafkan. Mereka yang paham hakikat ini tahu bahwa memaafkan bukan hanya keputusan moral, tapi bentuk ketundukan. Ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mau membebaskan dirinya dari beban yang tak perlu dibawa hingga ujung perjalanan. Mereka memaafkan bukan karena orang itu pantas dimaafkan, tapi karena mereka ingin pantas dimaafkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Di titik ini, maaf bukan lagi transaksi horizontal antar manusia, tapi komunikasi vertikal dengan langit. Dan hati yang telah dibakar oleh kesedihan tapi tetap bertahan, yang bisa menyentuh kesejukan dari keikhlasan yang setinggi itu. 4. Diam bukan lagi strategi, tapi keputusan jiwa yang telah selesai. Mereka yang telah mencapai kedalaman spiritual tidak lagi sibuk menjelaskan diri. Mereka berhenti membela diri, berhenti memperbaiki citra, dan tidak lagi tertarik untuk terlihat benar di mata manusia. Karena mereka tahu, kebenaran sejati tidak butuh promosi. Ia akan membuktikan dirinya sendiri. Dan keburukan, sekuat apapun ditutupi, akan muncul ke permukaan seperti bangkai yang mengambang. Manusia dengan kesadaran dangkal hidup dengan energi panik, cepat menjelaskan, cepat menyangkal, cepat menyalahkan. Mereka alergi disalahpahami karena harga diri mereka dibangun dari persepsi orang. Tapi mereka yang telah menapaki jalan sunyi tahu, kehormatan sejati tidak bisa dibangun di atas persepsi. Ia dibangun dari integritas yang tetap kokoh meski seluruh dunia salah paham. Diam adalah pernyataan bahwa mereka tidak berhutang penjelasan pada siapapun. Diam mereka bukan pasif tapi aktif. Diam yang mengamati, mengolah dan meresapi. Mereka yang sampai pada titik ini tidak lagi sibuk menjaga wajah di depan publik. Mereka tidak panik saat difitnah, tidak sibuk merapikan narasi agar terlihat benar. Karena siapa yang perlu tahu akan tahu. Dan siapa yang hatinya kotor akan tetap menuduh meski 1000 klarifikasi diberikan. Jadi, untuk apa menjelaskan? Orang yang diam karena takut itu pengecut. Tapi orang yang diam karena tahu itu raja. Mereka mengerti bahwa waktu akan berbicara dan kebenaran selalu menang dengan cara yang tak terduga. Maka mereka memilih untuk tidak berdebat, tidak mengemis simpati, tidak menjelaskan diri. Diam mereka adalah sikap. Mereka memilih tidak turun ke lumpur hanya untuk meladeni teriakan. Mereka memilih tidak menjawab karena jawabannya adalah hidup mereka sendiri. Mereka tidak perlu berkata-kata. Kehidupan mereka yang penuh ketenangan, keteguhan, dan kejujuran adalah jawaban terbaik dari semua kebohongan yang diarahkan pada mereka. Diam seperti ini hanya bisa lahir dari kedalaman. Dari seseorang yang telah mengendalikan egonya, yang tidak lagi peduli bagaimana ia dilihat,
tapi hanya peduli apakah ia terlihat benar di hadapan Yang Maha Tinggi. Ini adalah kekuatan batin. Tidak sibuk menjelaskan, tidak mengutuk, tidak pura-pura, hanya diam yang tajam dan menusuk. 5. Tidak semua orang bisa diselamatkan. Ada kalanya peduli berubah jadi beban. Orang yang belum matang akan mengira bahwa tugasnya adalah menyelamatkan semua orang. Ia merasa bertanggung jawab atas perubahan hidup orang lain. Tapi orang yang telah sampai pada kedalaman spiritual tahu, tidak semua orang bisa diselamatkan. Bahkan beberapa orang memang harus dibiarkan jatuh agar mereka belajar bangkit sendiri. Ia tidak akan memaksa masuk untuk membantu orang yang belum siap. Ia tahu bahwa beberapa orang bukan butuh bantuan, tapi butuh waktu untuk belajar dari luka. Ia paham bahwa memaksakan diri memberi pertolongan justru akan mencuri proses pembelajaran yang disiapkan langit. Dan ia tidak ingin menjadi pengganggu rencana besar yang sedang berlangsung dalam hidup orang lain. Orang dengan kedalaman spiritual tidak mengobrol bantuannya. Ia memilih dengan bijak, bukan karena pelit, tapi karena tahu batasnya. Ia tidak memaksakan diri masuk ke kehidupan orang lain yang belum bersedia membuka pintunya. Ia hanya hadir saat dibutuhkan, bukan karena ingin terlihat baik di mata orang. Di tingkat ini, seseorang belajar bahwa peduli bukan berarti harus menyelamatkan. Kadang peduli adalah melepaskan, membiarkan seseorang jatuh terlebih dahulu, lalu bangkit dengan luka dan belajar dari kesalahan yang dipilih sendiri. Karena ia tahu tak ada yang lebih kuat dari manusia yang pernah hancur dan berhasil membangun ulang dirinya dengan air mata sendiri. Dan menyelamatkan itu bukan tugas manusia, itu adalah hak Yang Maha Tinggi untuk memutuskan apakah seseorang layak diselamatkan atau tidak. 6. Tidak semua pemberian itu berkah. Mayoritas manusia mencampur adukkan antara kenyamanan dan kebaikan, antara kesenangan dan keberkahan. Mereka mengira bahwa ketika hidupnya lancar, harta mengalir, tubuh sehat, dan nama harum, itu pertanda sedang dicintai oleh yang di atas. Tapi jiwa yang telah melihat sisi lain dari cahaya tahu, tidak semua yang terlihat baik itu berkah. Kadang itu justru tipuan. Ada yang diberi kelapangan bukan sebagai hadiah, tapi sebagai penyesatan yang halus. Karena di balik kelimpahan yang membuat manusia lupa, ada jerat yang tak kasat mata. Berkah bukan tentang banyak atau sedikit, tapi tentang sejauh mana sesuatu mendekatkanmu pada pusat cahaya. Ada yang sedikit tapi membuatmu sadar. Ada yang banyak tapi membuatmu sombong dan lalai. Orang yang mencapai kedalaman spiritual tahu bahwa berkat sejati tidak selalu membuat hidup nyaman. Kadang berkat datang dalam bentuk kehilangan, kesulitan, bahkan kehancuran. Karena melalui itu semua, jiwanya ditarik, dibersihkan, dan ditata ulang. Tidak semua yang membuatmu senang itu menyelamatkan, dan tidak semua yang membuatmu menangis itu menghancurkan. Inilah sebabnya mereka yang tinggi spiritualnya tidak menilai sesuatu dari permukaannya. Mereka tidak silau oleh kesuksesan, tidak iri pada yang terlihat bahagia, dan tidak menyesali takdir yang sulit. Karena mereka tahu, yang terpenting bukan apa yang tampak di luar, tapi apa yang tumbuh di dalam. Mereka tidak anti terhadap berkat yang datang, tapi mereka berhati-hati. Mereka memeriksa hatinya setiap kali menerima limpahan. Apakah itu akan membuat lebih dekat atau lebih lupa? Karena bagi mereka tidak ada hal yang lebih menakutkan selain diberi banyak, tapi dijauhkan dari pusat cahaya. Apakah menurutmu video kali ini menarik? Jika iya, tinggalkan like dan bagikan ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.